Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diikhrajkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih dari Hudzaifah ibn al-Yaman bersabda, ta'arudul fitan 'alal qulub, hati-hati manusia itu terhampar untuk dimasuki, untuk disulam oleh fitnah, kal hasiri audan bagaikan tikar yang dianyam sehelai demi sehelai. Jadi hati manusia terhampar, terpapar dengan itu, rentan dimasuki oleh fitnah dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar. Dia menyulam hati bagaikan kita menyulam sehelai demi sehelai, sehingga menjadi tikar. Kalau tidak hati-hati akan demikian adanya. Fa ayyu qalbin asyrabaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati manapun apabila diselusupi oleh fitnah, baik fitnah dunia atau segala hal yang akan melalaikan manusia dari mengingat Khaliknya, apabila menyelusup itu ke dalam kalbu, maka jatuhlah bintik hitam ke dalam hati tersebut apabila hati tadi menerimanya, mengiyakannya, menyetujuinya. Wa ayyu qalbin ankaraha, namun kalau ada hati yang mengingkari itu, dia tolak fitnah itu, dunia misalnya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ditolak oleh kalbu untuk bersarang kecintaan kepada dunia itu di dalamnya. Akhirnya dunia hanya berada di tangan, hati menolak untuk masuk ke dalam. Kalau ada hati yang bisa menolak fitnah seperti itu, nukita fihi nuktatun bayda, maka hati tadi akan mendapatkan bintik putih, hatta tasiru ala qalbain, sehingga kalau kita bagi hati manusia itu, maka hati manusia bisa dibagi kepada dua bentuk hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala abyad, ada hati yang putih, misl safa, bagaikan batu licin yang putih bersih. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard, tidak akan dimudaratkan oleh fitnah selama ada langit dan bumi. Namun wal akhar aswad, jenis hati yang kedua itu adalah yang hitam. Seperti apa? Bagaikan bejana yang tertelungkup, kalkuz makhjiyah, majkhiyah, bagaikan bejana atau cangkir yang tertelungkup, punggungnya yang ke atas. Hati yang seperti itu la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Hati yang seperti itu tidak mau lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak mau mengingkari yang mungkar. Illa ma asyriba min hawa, melainkan hanya memperturutkan bisikan hawa nafsu yang menyelusup ke dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan dua gambaran kalbu itu di dalam sabda beliau. Karena itu, semenjak hari ini kita harus pandai menilai hati kita itu pada kelompok yang mana sesuai dengan hadis tadi. Apakah hati yang bersih, yang licin, yang tidak dimudaratkan oleh fitnah selama langit dan bumi masih ada, atau hati kita bagaikan al-kuz madkhiyah, bagaikan cangkir yang tertelungkup, tidak bisa menerima, tidak kenal yang ma'ruf,
tidak mau mengingkari yang mungkar, yang diperturutkan apa yang menyelusup ke dalam kalbu berupa hawa nafsu, itulah kalbu yang hitam legam, aswad merbad. Jamaah rahimakumullah, Hudzaifah ibn al-Yaman yang meriwayatkan hadis ini merinci lagi bahwa hati manusia itu bisa dibagi kepada 4 macam. Yang pertama, qalbun ajrad fihi siraj, hati yang bersih, tidak tertutup oleh apapun, di dalamnya ada pelita yang menyala, yang menerangi. Itulah qalbul mukmin, hati orang yang beriman. Yang kedua adalah qalbun mankus, yaitu hati yang terbalik. Dia kenal yang ma'ruf, summa ankar, namun kemudian dia mengingkarinya, kebenaran yang ma'ruf itu. Dia melihat yang hak, summa umya, kemudian dia dibutakan dari apa yang dilihatnya. Dia tidak bisa mengambil pelajaran. Itu adalah qalbul munafik, hati orang yang munafik. Kemudian berikutnya adalah qalbul aghlaf, hati yang tertutup, terselubung, dibungkus sehingga tidak bisa menerima apapun. Hati ini adalah hati orang kafir. Kemudian yang keempat adalah qalbun tamudduhu madatan, hati yang berisikan 2 hal. Terkadang ada kemunafikan masuk ke dalamnya, dan ada kalanya kadang masuk keimanan. Dan itu adalah hati kebanyakan orang-orang yang fasik. Di saat keimanan yang masuk ke dalam hatinya yang lebih kuat, maka dia akan menjadi taat. Tapi ketika nifaq, kemunafikan yang masuk ke dalam kalbunya dan itu yang lebih menonjol, maka dia akan menjauh dari ketaatan. Nah, kenapa kita bicara hati ini? Karena salah satu obat untuk menghilangkan penyakit futur, setelah kita bicarakan 2 obat pada pertemuan yang lalu, adalah tasfiyatul qulub, yaitu membersihkan hati. Hati yang bersih tidak akan mengalami futur, tidak akan hinggap padanya semangat yang menurun, melesu di dalam berbuat taat, surut di dalam menegakkan yang ma'ruf. Hati ini adalah hati yang lapang. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah hati seperti ini kepada nabinya. Lapang, bersih, sehingga hati seperti itu mampu menampung berbagai persoalan tanpa harus membuat dia patah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bagaimana hati nabinya di dalam firman-Nya, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maknanya apa? Berbagai persoalan yang dihadapi oleh Rasul di dalam dakwah dan kehidupan beliau tidak membuat dada beliau sempit, sehingga persoalan itu mendapat perhatian yang cukup dan tidak beliau membuat beliau surut. Itulah kelapangan hati Rasul. Apapun persoalan umat, beliau tampung, tidak membuat hati itu sempit. Itulah karunia Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Jangankan 5 masalah, 1 masalah saja kalang kabut, sempit dada kita jadinya. Berbeda dengan Rasul.
Rasulullah tidak demikian adanya. Hati-hati penduduk surga pun demikian. Di akhirat kelak, hati orang-orang yang berada di dalam surga itu lapang. Tidak ada rasa dendam, tidak ada kebencian kepada sesama, dan juga tidak ada kecemburuan yang akan merusak. Ada orang bertanya tentang surga, tetapi tidak mau melepaskan diri dari pemikiran dunia. Pertanyaannya, Buya, nanti kan laki-laki ada dijanjikan dapat sekian bidadari, itulah kamerasai sewak jadi bininya tu yo. Kini saja mencari sudah wak, kena lain enggak panjang sakit hati wak. Apalagi nanti ada puluhan bidadari. Memangnya dunia yang hati manusia itu penuh dengan ghil, dengan kebencian, dengan kecemburuan. Itu akhirat dan itu surga. Kebencian, kecemburuan, itu adalah suatu hal yang akan menyiksa ke dalam batin. Surga tidak ada siksaan di dalamnya, tidak ada kesusahan. Manusia akan reda dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah reda dengan mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, jadi hati-hati yang lapang itu adalah hati-hati yang mendapat nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman yang berkata atau berucap di dalam doanya kalimat wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan ya Allah di dalam hati kami ini ghalul, ghillan, keinginan untuk mencelakai, mendendam, ingin merusak, ingin mencaci, mencerca, menzalimi orang lain. Ghillan, cabut itu ya Allah, jangan biarkan ada di hati kami. Semestinya inilah hati orang beriman, hati yang lapang. Hati yang sempit adalah hati orang kafir, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 125, faman yuridillah an yahdiyahu yasra sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan hidayah, apa yang akan diberikan oleh Allah? Pertama sekali, dilapangkan oleh Allah dadanya untuk menerima hidayah itu. Yasrah sadrahu lil Islam. Namun kalau ada orang yang diinginkan ditetapkan oleh Allah, dicap orang itu sesat, apa yang pertama kali menimpa orang itu? Yaj'al sadrahu dayyikan haraja, dadanya akan sempit dan rumit. Ka'annama, seolah-olah orang itu yas'adu fis sama, seperti dia naik ke langit. Semakin tinggi, semakin tipis oksigen, semakin sesak nafasnya. Nah, jadi kalau terasa hati itu mulai sempit, kalut, berhati-hati. Berarti kita sedang berhadapan dengan apa? Dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Ketika hati sempit, maka ia sulit menerima petunjuk. Hati yang sempit itu mudah disesatkan dan mudah menerima kesesatan. Kenapa? Karena dia tidak berfungsi lagi untuk memahami hakikat kebenaran.